Halo sobat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Pyramid Game? Yuk kita mulai aja alur cerita kelanjutan episode 3 dan 4 ya. Habis lihat hasil pollingnya, Suji langsung lihat mana Myung Jaeun punya kan? Untung aja Jaeun ada di level D dengan 2 suara. Tapi Jaeun kasih lihat Suji, ternyata salah satu teman sekelas mereka ada di level F, yaitu Pyojie dengan 0 suara. Suji sama Jaeun jadi berunding. Kenapa ya Pyojie itu bisa menjadi 0 suara? Terus Suji bilang, jelaslah, di kelas 2.5 tuh nggak ada yang namanya sahabat beneran. Kayaknya karena mereka bisa dengan mudah berpisah dan saling mengkhianati. Aduh buset ya, sahabatan harus diuji dengan game ini kayaknya. Dan bener lah, kita lihat nih si Jie tanya ke teman baiknya si Sung Yi. Kenapa Sung Yi nggak memilih dia? Tapi Sung Yi nggak jawab dan memilih untuk pergi bersama teman-temannya yang lain. Buset dah. Nah, Jaeun tanya dong ke Suji, Suji, kamu punya ide nggak buat nolong Jie? Tapi Suji bilang, Jaeun, aku nggak sebaik kamu. Karena aku nggak di level F. Aku juga sekarang akan bersikap egois sama seperti yang lainnya. Jaeun yang nggak seneng lah denger jawaban Suji. Loh, kamu bukannya mau hancurin game ini? Tapi Suji bilang, sorry ye, sekarang keadaannya udah berubah. Gimana sikap Suji sahabat nonton? Setuju apa nggak? Di kelas, Jie mulai dapat poncoan dari Dayan dong, tapi langsung dibelain sama Doa dengan alasan jam istirahat sudah selesai. Dan kita baru tahu kalau ternyata aturannya kalau ritual perponcoan itu dimulai sehari setelah pemungutan suara. Saat pulang sekolah, Suji seperti biasa selalu mampir ke supermarket yang sama dan membeli kimbab segitiga. Kali ini dia beli 2. Karena untuk membalas kasirnya. Karena kemarin itu kasirnya sempat memberikan kimbab segitiga gratis yang udah mau expire ke Suji. Ketika mau bayar, ponsel Suji kepleset jatuh gitu ke meja kasir. Nah, si kasir lihat deh aplikasi Pyramid Game di ponsel Suji. Terus ada notifikasi juga di mana Suji dimasukin ke dalam chatting group kelas level B sampai D. Di grup itu juga ada yang nawarin Suji untuk besok berangkat sekolah barengan. Suji langsung nyeletuk keluar komentar bodoh. Si kasir jawabin, itu teman dari sekolah. Suji jawab, hanya teman sekelas, sembari setuju untuk pergi bersama besok. Suji juga bilang, kalau teman kayak gitu tuh licik dan egois. Tapi sekarang aku bergabung dengan mereka biar aman aja. Si kasir tanya lagi, lalu siapa dong yang berakhir dalam bahaya gantiin kamu? Jreng, nancep nggak sih digituin? Apa ya udah, yang penting bukan gua aja. Sekarang kita juga lihat ya, Suji itu mulai deh bersikap seperti level C. Dia pokoknya terlihat masa bodoh deh, yang penting dia sekarang aman. Ya, trauma juga kali ya kemarin itu kena bully selama sebulan gitu loh tanpa henti. Terus waktu di toilet, Yerim tanya, oh, udah nih, segini aja persahabatan kamu sama Jaeun. Padahal kemarin itu aku yang memilih kalian berdua loh. Suji langsung jawab, oh, kamu mau apa sebagai balasannya? Tapi Yerim bilang, oh, aku nggak butuh apa-apa. Jadi Yerim salah satu orang yang memilih Suji. 3 orang lagi siapa ya kira-kira? Pagi itu, Suji mimpi buruk. Dia mulai mempertanyakan, siapa 3 orang lagi yang memilih dirinya kemarin itu? Sewaktu di sekolah, Suji tiba-tiba maju ke depan kelas dan bilang, teman-teman, bisa nggak sih kalau aplikasi Pyramid Game ini dicurangi? Tapi seorang siswa yang bernama Yewon bilang, nggak mungkin dong, kan aku yang merancangnya. Tapi Suji bilang, tapi gimana kalau kamu juga ternyata terlibat? Bisa nggak kamu membuktikan diri kalau kamu nggak bersalah? Suji lalu bilang lagi, coba kali ini kita ambil suaranya dengan tulisan tangan aja gimana? Kita tulis 5 nama yang kita pilih di Pyramid Game ke-14 kemarin itu, dan ngitung suaranya lagi dengan anonim. Yerim langsung jawab, aku setuju aja. Gimana Yewon? Kamu setuju nggak? Terus si pembuat aplikasi itu bilang, ya udahlah setuju-setuju aja. Lagian nggak ada yang bisa memanipulasi aplikasi buatanku kok. Ternyata hasilnya sama persis seperti yang di aplikasi. Tapi Suji mencuri hasil pemungutan tulisan tangan itu dengan yang dia buat sendiri. Suji kepengen tahu, kira-kira siapa nih 4 orang lain yang memilih dirinya kemarin itu. Segitu penasarannya ya. Tapi bener dong, yang memilih Suji waktu itu tuh Yerim, Dayon, Harin, Doa, dan Jaeun. Suji jadi berpikir, apa kemarin itu dia berada di level F karena didesain sama Harin ya? Berarti kalau Harin berubah pikiran lagi nih, Suji bisa aja berada di level F lagi dong. Wah, paniklah Suji. Nah, sekarang kita melihat ada kejadian nih di kelas. Saat Jie dibully sama Wuyi, Jaeun tuh belain Jie kan? Tapi Wuyi suruh Jaeun buat gantiin Jie. Pas Jaeun mau ngelakuin itu, Harin langsung ambil alih dan bilang, Wuyi, kamu harus minta maaf sama Jaeun. Dia kan bukan di level F. Karena ngelihat kemunafikan Harin, si Suji nggak senang hati kan? Terus Suji langsung ngelempar kepala Harin dengan pulpen dong. Terus bilang, sorry loh Harin, aku nggak sengaja. Wuyi langsung deh nyerang Suji, karena Suji bertingkah begitu kepada Harin. Tapi Suji bilang, ya sesuai aturan dong. Sekarang kan Suji nggak bisa dibully, karena dia bukan di level F.
Jadi Wuyi nggak bisa ngapa-ngapain juga kan? Nggak sampai di sana, Suji bilang ke semua, kita udah nggak usah bully Po Jie lagi, gimana? Tapi semua pada diem kan? Suji langsung deh skakmat Harin. Harin, kayaknya semua butuh persetujuan kamu tuh buat nggak bully Jie. Tapi Harin bilang, oh, ini kan berdasarkan game, bukan karena keputusanku seorang kok. Udah deh, abis itu Suji pergi ke atap. Nah, pas di atap sekolah, Jeon samperin Suji dan bilang, kamu ngelakuin hal tadi itu karena aku ya? Suji jawab, enggak kok, itu semua karena egoku. Suji juga jelasin kalau dia akhirnya memutuskan untuk menghancurkan game itu. Karena salah satu yang memilih dia kemarin itu Harin. Males banget kalau harus pindah ke level F lagi. Abis itu kita lihat nih, para korban perundungan yaitu Suji, Jeon, dan Jie berkumpul. Di sana, Jie cerita kalau dulu pas kelas 1.5 tuh, semua berjalan seperti biasa aja. Memang banyak anak-anak konglomerat dan berprestasi di kelas itu. Tapi kelasnya terlihat normal-normal aja kok. Sampai suatu hari, Dayon bilang, kalian kelihatan bosen nih, kalian mau main game nggak? Suji kaget loh, bukannya Harin yang memulai. Tapi Jie bilang, enggak, Harin mah cuman diem aja. Ternyata awalnya tuh semua siswi diminta untuk memberikan surat terima kasih gitu ke teman-temannya. Nah, yang paling banyak mendapatkan surat terima kasih nggak usah ikut piket gitulah. Tapi ternyata, dengan berjalannya waktu, aturannya berubah sendiri ke kekerasan. Karena siswi yang di level atas merasa lebih berhak dari siswi yang berada di level di bawahnya. Nah, salah satu korbannya tuh si Wuri, yang ada di awal episode pertama itu. Wuri tuh mengalami pembulian hampir setiap bulan. Besoknya, Suji menemui Doa. Intinya ngajakin kerjasama lah. Suji mau buat sekutu di level D gitu. Tapi Doa bilang, kalau dia ogah keluar dari zona amannya. Kemudian dia terus pergi. Tapi sebelum Doa pergi, dia menyarankan Suji untuk berhati-hati dengan sekutu tingkat D yang mau dia buat. Karena ternyata ada gadis-gadis dari tingkat D yang punya koneksi dengan gadis-gadis dari tingkat atas. Setelah Doa pergi dari ruangan perpustakaan dan disusul oleh Suji, ternyata hal itu kepergok sama Harin, Dayon, dan Wuyi. Tapi ya, namanya juga Suji ya, dia tetap nggak menyerah. Jadi Suji, Jeon, dan Jie mulai nih bergabung untuk merencanakan langkah selanjutnya. Tapi Suji jadi menyimpulkan ke satu poin, yaitu level-levelan di kelas atas itu terjadi karena koneksi para orang tua. Jadi makin sultan orang tua lu, makin lu berada di level yang paling tinggi. Secara singkat, kita lihat flashback itu. Jadi saat itu, Harin, Doa, dan Dayon sedang berkumpul tanpa ayah-ayah mereka. Dan tiba-tiba si Harin bilang, kalau dia tuh pengen banget menerapkan kelas sosial kayak sistem piramid gitu. Dan pas tanya ke Doa, kayaknya nih menurut teman nonton kamu, dari ekspresi Doa, ya awalnya mungkin Doa tuh menolak ide Harin ini. Balik lagi ke Suji and the gang korban bully. Suji rencanain buat hancurin game itu kan dengan cara mendekati siswi di level D. Jadi satu orang kan bisa memilih 5 teman mereka per gamenya. Dan untuk berada di level C, kamu hanya butuh 5 suara aja. Karena mereka udah bertiga, mereka hanya butuh 3 orang lagi dari level D. Jadi nantinya bisa saling bagi suara gitu. Nah, Suji nambahin lagi, nantinya akan lebih banyak siswi di level C daripada level D. Kalau udah begitu, berarti kan udah nggak berbentuk kayak piramida lagi dong. Jadi seharusnya game ini akan hancur ketika bentuknya aja udah nggak berbentuk piramid lagi. Jadi mereka akan mencari siswi-siswi di level D yang berkeinginan untuk naik ke level C. Suji juga udah siapin data-data anak di kelasnya dong. Hebat Suji nih. Memang terkadang keputusasaan membawa ide-ide cemerlang ya. Lalu akhirnya mereka memutuskan untuk mendekati 3 orang pilihan mereka. Suji juga bilang kalau Suji dan Jeon akan menutup mata kalau Jie dibully mulai sekarang, supaya yang lain gak curiga. Tapi mereka bertiga terlihat kompak dan semakin dekat. Jie juga mengajari Jeon untuk bertingkah lebih menyenangkan, supaya bisa bergaul gitu kan. Jadi bisa bantuin Suji buat dekatin 3 orang pilihan mereka. Salah satunya adalah Yewon si pembuat aplikasi. Suatu hari, seorang guru wanita menanyai Jeon tentang apakah ada pembulian di sekolah. Namun, sebelum Jeon sempat membahasnya, Harin muncul entah dari mana untuk menghentikan percakapan mereka. Nah, kan bener nih, ada sesuatu sama si kasir supermarket deh. Kita ngelihat kasir ini kayaknya seorang yang ahli komputer deh. Terus di komputernya juga ada foto karya wisata SMA Putri Baekhyun tahun 2022. Apakah si kasir ini abangnya Wuri ya? Dan di sekolah, Suji meminta supaya kali ini Jeon deketin Yewon. Jadi Jeon coba mengikuti Yewon kan? Namun di saat yang sama, Suji membaca dengan sesama data diri Yewon. Suji tiba-tiba menjadi panik dan terus menghubungi Jeon. Tapi sayangnya nggak diangkat. Jeon yang mengikuti Yewon akhirnya malahan bertemu dengan Harin. Suji langsung samperin mereka berdua, dan selama konfrontasi mereka, Harin menunjukkan sifat aslinya kepada Suji. Dan ternyata Harin tuh udah tahu rencana mereka bertiga dong. Suji juga tanya ke Jeon, Jeon, kamu tuh dulunya pernah kenal sama Harin gak sih? Karena aneh aja, kok kamu kayak sengaja dimasukin ke level F gitu loh? Katanya dulu kamu temenan sama Yurim kan? Terus Yurim mengkhianatin kamu.
Nah, menurut Suji tuh Yuri mengkhianati Jeon karena disuruh sama Harin. Tapi kenapa gitu loh? Terus kita lihat kelas balik 9 tahun lalu, di mana anak-anak cewek lagi pada main bersama. Apakah itu Harin dan Jeon? Entahlah ya. Setelah itu kita juga tahu kalau sasaran Suji selanjutnya adalah Haejun. Suji bilang kalau Haejun itu bersikap seolah-olah memilih siswi-siswi yang berteman dengannya. Tapi kenyataannya nggak begitu, karena Haejun khawatir kalau teman-temannya akan naik level lebih tinggi daripadanya. Saat sedang membicarakan hal ini, guru wanita yang kemarin itu namanya Bu Yun menyalah Suji dan bilang kalau Bu Yun menemukan Jie lagi nangis di kamar mandi sendirian. Bu Yun juga langsung menanyakan apa ada yang terjadi di kelas 2.5 dan menawarkan bantuan. Tapi Suji jadi ingat kejadian kemarin sama wali kelas gila itu kan. Jadi Suji menolak bantuan Bu Yun. Inilah kadang orang dewasa itu menghancurkan figur mereka sendiri yang membuat orang muda jadi sulit mempercayai mereka. Suatu hari, ayah Suji itu dihubungi oleh kepala sekolah. Kepala sekolah ingin agar ayah Suji menghadiri acara di sekolah. Ini pasti dari ulah Harin. Di sekolah, Suji marahin Jie karena membawa Bu Yun tadi itu. Tapi Jie tuh bilang kalau guru itu duluan yang mendekatinya. Dan di sana Jie kayak marah-marah juga karena kelelahan dibully terus kan. Tapi ya gimana, kemarin Suji dan Jeon dibully juga. Karena kesal, Jie pergi gitu aja. Waduh, gimana deh ini ya rencananya jadinya? Suji kemudian menemui Haejun. Jadi sepertinya pendekatan Suji kali ini adalah mengancam siswi untuk mau bergabung dengannya. Udah nggak pakai cara baik-baik lagi nih si Suji. Jadi Suji mengancam Haejun karena Haejun udah mengkhianati teman-temannya. Dan Haejun setuju. Mission clear ya, dapat nih satu suara secara paksa. Target mereka selanjutnya adalah Jaehyung. Suatu malam, Suji dan Jeon melihat kasir supermarket menuju ke kelas 2.5. Suji langsung menyamperin si kasir dong ke kelas 2.5. Langsung aja Suji tanya, "Kamu kakaknya Wuri kan?" Di situ, Suji juga tahu kalau kakaknya Wuri itu seorang hacker. Suji lalu bilang ke Jeon kalau kayaknya dia mau meminta bantuan kakaknya Wuri. Keesokan harinya, Suji mendatangi kakaknya Wuri dan menanyakan bagaimana keadaan Wuri saat ini. Ternyata Wuri mengalami trauma berat setelah pembulian brutal itu. Suji langsung memutuskan untuk mengajak kakak Wuri bekerja sama dengannya. Kakak Wuri menggunakan keahliannya untuk meretas ponsel kedua target mereka yang bernama Jaehyung dan Yurim. Ternyata, di galeri ponsel Jaehyung tuh banyak foto-foto para siswi di sekolahnya yang bertubuh bagus. Jadi Jaehyung mengambil foto teman-temannya tanpa izin lah gitu, dan secara diam-diam. Dengan hal ini, Suji jadi mau mengancam Jaehyung dengan rahasianya, agar Jaehyung memilih mereka bertiga di game selanjutnya. Tapi Jeon bilang, kalau kali ini, dia yang akan mencoba untuk memujuk Jaehyung. Semoga benaran ya. Malamnya, Suji mendatangi kakak Wuri, dan kakak Wuri bilang kalau dia nggak menemukan hal apapun tentang Yurim. Yurim ini target ketiga mereka. Besoknya, saat Suji ingin menghampiri Yurim, tiba-tiba Harin masuk, dan Yurim segera berterima kasih karena sebuah pesan gitu. Langsung Suji chat kakak Wuri, dan menanyakan apakah ada pesan baru masuk ke ponsel Yurim. Di tempat lain, Jeon beneran mendekati Jaehyung dengan sangat baik dan polos. Jeon datengin Jaehyung setiap hari loh. Ya ampun, ini anak baik banget dah. Terus suatu hari, Jeon membantu Jaehyung yang hampir aja ketangkep basah telah memotret siswi lain tanpa izin. Apakah pendekatan Jeon kali ini berhasil ya sahabat nonton? Saat melihat Jie dibully, Suji itu sebenarnya pengen turun tangan, tapi menahan diri. Setelah selesai, Suji baru menghampiri dan mengajak ngobrol Jie. Di sana, Suji tanya, "Kamu tahu nggak kalau Yurim tuh terpilih untuk menerima beasiswa dari Baekhyun Art kemarin? Pasti ini dibantu sama Harin." Di sana, Jie bilang, "Kayaknya kita harus ganti kandidat deh. Jangan Yurim, tapi Sungyi aja gimana?" Tapi mendengar itu, Suji agak nggak yakin gitu loh, karena kan Sungyi itu yang kemarin mengkhianati Jie pas pemilihan suara. Di supermarket, kakak Wuri bilang kalau dia belum bisa menemukan informasi apapun tentang Harin. Terus Suji minta tolong agar kakak Yuri mencari informasi lebih lanjut tentang Sungyi yang adalah target baru mereka. Malam itu saat di rumah, Suji akhirnya menemukan kelemahan Sungyi dan langsung mengirim pesan kepadanya seperti mulai mengancam Sungyi. Keesokan harinya, hari observasi kelas orang tua pun diadakan. Di hari itu pun, Jeon memberitahu Suji kalau target kedua mereka yaitu Jaehyung udah setuju untuk bergabung nih dengan mereka. Mereka semua bertemu di atap. Jaehyung bilang kalau semua dalang ini tuh Harin. Contohnya, Yurim tahun lalu tuh mengkhianati Jeon kan saat pemilihan suara. Itu karena Harin menghasut Yurim. Harin tuh tahu bagaimana cara memanipulasi para siswi-siswi lain untuk mengkhianati teman mereka. Buset dah, memang psikopat ya si Harin ini. Akhirnya, dengan cara Suji, mereka bisa membawa beberapa siswi level D ke dalam tim mereka. Timnya sekarang ada tambahan 3 siswi lagi, yaitu Haejun, Sungyi, dan Jaehyung. Suji benar-benar bertekad untuk menjatuhkan permainan yang sama sekali tidak manusiawi ini. Sedangkan di kelas, ayah Suji beneran datang ke sekolah loh. Terus, Bu Yun langsung tanya ke ayah Suji, "Bapak tahu nggak kehidupan putrinya saat di sekolah kayak apa?" Jreng, maksudnya gimana dah?
Di tempat lain, Suji mendekati Yerim yang berada di level B. Suji bilang, "Kamu menyukai aku. Kenapa kemarin kamu memilih aku?" Oke, kalau bukan begitu, berarti alasannya yang lain. Yaitu kamu bencikan sama Harin. Harin pasti tahu deh rahasiamu yang membuat kamu memainkan permainan ini. Pasti tentang Unjung kan? Terus Yerim bilang, "Ya terus apa maumu?" Suji meminta Yerim untuk bekerja sama dengannya, agar Yerim turun ke level F dari level B. Suji bilang, kalau Yerim tuh seorang trainee dari label besar, anak konglomerat, cantik, dan nilainya bagus. Kalaupun Yerim berakhir di level F, pasti nggak ada yang berani membulinya. Suji melakukan hal ini untuk mengganggu urutan peringkat game itu. Suji lalu nambahin, "Kamu pengen kan mengalahkan Harin dalam permainannya sendiri?" Wah, apakah Yerim mau setuju ya? Di kelas, ayah Suji jawab ke Buyun, "Kurasa Suji itu rapi, mandiri, dan baik-baik saja." Terus Buyun bilang, "Loh, Bapak nggak tahu apa yang terjadi di sekolah, tapi kok bilang semua baik-baik saja? Ada kekerasan loh di kelas putri Bapak." Waduh, semua orang tua kagetlah mendengar hal itu. Ibu Harin dan kepala sekolah juga jadi super kaget. Nah, Buyun ini beneran mau bantuin Suji gitu atau ada tujuan lain ya sahabat nonton? Semoga kita bisa lihat rencananya Suji berjalan mulus ya di episode selanjutnya. Saksikan kelanjutannya minggu depan ya sahabat nonton. Sampai jumpa.